Just nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1189 rilis di minggu ini. Beberapa leaker sudah memberikan hint untuk manga One Piece chapter 1189. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bedah semua petunjuk yang sudah diberikan oleh para leaker. Hint yang pertama adalah gambar yang bertuliskan ronde kedua. Yap, sudah sangat jelas jika pertarungan antara Luffy melawan Imu akan memasuki ronde kedua. Dan hal ini menyimpulkan satu hal, jika Luffy benar-benar belum kalah dan bangkit lagi untuk bertarung melawan Imu. Hint yang kedua adalah ekspresi wajah terkejut yang khas dari sosok Eno. Apakah ini menjelaskan jika serangan Imu tidak mempan pada Luffy? Dan momen itu membuat Imu benar-benar terkejut. Selain hint, terdapat juga preview resmi yang sudah diberikan oleh sang editor. Akhirnya tiba di Elbaf. Bagaimana nasib negeri para raksasa selanjutnya? Siapa yang tiba di Elbaf? Pasti bukan Imu yang dimaksud, karena dia sudah muncul di Elbaf pada sekitar 10 chapter yang lalu. Jadi tidak mungkin sang raja dunia itu yang dimaksud di sini. Apakah ada karakter baru yang muncul? Atau semua ini berhubungan dengan kekalahan Luffy di chapter 1188? Menarik. Mari kita bahas tuntas dalam pembahasan kali ini. One Piece terbaru diawali dengan melanjutkan pertarungan antara Imu melawan Luffy. Semua kru topi jerami yang berada di area pertarungan termasuk Loki terdiam melihat Luffy yang berhasil terkena serangan telak milik Imu. Serangan dari Imu ini seharusnya sangatlah fatal karena Void Sword milik Imu memiliki kemampuan untuk menyerap segala macam energi kehidupan. Bahkan auranya saja telah membuat area hutan Elbaf yang ada di sekitar pedang itu langsung mati seketika. Pohon layu, daun mengering, semuanya mati. Bayangkan ketika pedang itu menusuk tubuh Luffy, sudah pasti energi kehidupannya benar-benar akan terserap habis oleh pedang Void milik Imu. Imu pasti yakin jika serangan ini mampu menghabisi nyawa Luffy. Tapi dia tidak sadar jika musuh terbesarnya bukanlah Luffy ataupun Joy Boy, tetapi adalah Oda Sensei dan plot armor dari karakter utamanya. Yap, tanpa Imu sadari, serangan fatal itu telah membangkitkan kekuatan terbesar yang dimiliki oleh buah iblis Hito-Hitonomi, model Nika, sang dewa matahari. Selama pertarungannya di Elbaf, Imu dalam wujud iblisnya itu sudah memention nama-nama dari sosok penting di masa abad kekosongan. Mulai dari Joy Boy, Nidhogg, Raknir, bahkan karakter baru bernama Dozan. Tapi satu nama yang seharusnya menjadi musuh terbesarnya bahkan belum dia sebut, yap, Nika. Imu belum menyebut nama Nika meskipun dia sudah bertarung melawan Luffy dalam wujud Gear 5-nya. Bahkan Imu sudah menyebut Luffy dengan nama Mugiwara no Luffy dan juga Joy Boy. Tapi kenapa dia belum memanggilnya dengan nama Nika? Karena sepertinya Imu mengetahui jika wujud Gear 5 Luffy yang sekarang belum mencapai wujud Nika sepenuhnya. Nika adalah musuh Imu di dunia pertama. Dia berhasil dikalahkan dan setelahnya bersemayam di dalam buah iblis. Lalu di dunia kedua, buah iblis Dewa Matahari Nika dimakan oleh Joy Boy, tapi Imu kembali berhasil mengalahkannya. Kini di dunia ketiga, Monkey D. Luffy, sosok yang dikatakan Imu mengingatkannya pada Joy Boy, yang juga berhasil membangkitkan kekuatan dari buah iblis Nika, yang sudah diramakan dalam kitab suci Harley milik para raksasa Elbaf akan berhasil menghentikan dominasi dari sosok bernama Imu ini. Sosok yang dipercaya dapat membawa daun pada dunia. Apa yang Imu takuti dari kekuatan Nika? Yap, kemampuan imajinasi tanpa batas. Lalu apa yang Imu takuti dari sosok Joy Boy? Kemampuan hakinya. Itu artinya Luffy harus bisa memaksimalkan dua kekuatan ini agar bisa
mengalahkan Imu. Saat ini, haki Luffy bisa dikatakan masih berada jauh dari level Joy Boy. Bahkan Imu sendiri mengatakannya bahwa Luffy sangat lemah. Luffy masih harus melatih kemampuan hakinya, di mana masih banyak karakter yang dapat melatih kemampuan haki Luffy ini agar bisa bertambah jauh lebih kuat lagi, seperti Shanks atau Dragon. Di Elbaf ini, Luffy akan membangkitkan kekuatan terbesar milik Sang Dewa Matahari Nika, di mana momen terbaiknya adalah memang di saat Luffy tertusuk dengan Void Sword milik Imu. Suara Drum of Liberation akan kembali menggema di Elbaf, dan di saat itulah Imu menyadari jika Nika benar-benar sudah kembali. Jika melihat wujud Imu dan juga wujud dari Sang Dewa Hujan Zaza, wujud Gear 5 Luffy saat ini memang terlihat masih belum sempurna. Gear 5 Luffy masih belum memiliki sebuah lingkaran sempurna yang ada di belakang punggungnya, seperti milik Imu dan Zaza. Ronde kedua Luffy melawan Imu segera dimulai, dan Luffy akhirnya bisa mendapatkan wujud sempurna Nika itu. Namun adegan pertarungan itu pasti akan terpotong dan berpindah ke pertarungan antara Sanji melawan Killingham dan juga Zoro melawan Sommers. Karena sudah menjadi ciri khas dari Oda, pertarungan Luffy pasti akan selesai terakhir setelah pertarungan nakamanya berakhir. Sanji melawan Killingham akan menjadi momen penting di mana dia akan berhasil membangkitkan Conqueror hakinya. Karena kemampuan regenerasi dari para kesatria dewa itu memang hanya bisa dikalahkan hanya dengan serangan yang dilapisi dengan haki raja. Nah, kemenangan Zoro dan Sanji atas para kesatria dewa ini membawa dampak yang sangat vital bagi pertarungan utama. Tahukah kalian, seluruh kesatria dewa dan para Gorosei terikat kontrak iblis langsung dengan Imu sebagai pimpinan tertinggi. Imu membagikan sebagian kekuatan abadi dan regenerasinya kepada mereka. Namun hubungan ini adalah pedang bermata dua. Kejadian serupa pernah terjadi ketika Loki berhasil menghabisi Harald. Begitu Harald tewas, efek backlash atau umpan balik energi hitam menghantam tubuh Imu secara langsung, membuatnya menerima dampak kerusakan dahsyat. Hal yang sama pasti akan kembali terulang di Elbaf ketika Sommers dan Killingham berhasil dilumpuhkan oleh Zoro dan juga Sanji. Ikatan kontrak itu akan terputus. Kekuatan Imu secara instan merosot tajam akibat backlash dari jatuhnya dua kesatria dewa tersebut. Dengan tubuh Imu yang melemah akibat terputusnya jalur kontrak iblis itu, Luffy yang kini berada dalam wujud sempurna Nika melancarkan pukulan berlapis haki imajinasi yang luar biasa telak. Serangan dahsyat itu menghantam Imu hingga terpental jauh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Sang Raja Dunia merasa terdesak dan terancam di hadapan wujud Dewa Matahari Nika. Sadar bahwa ia tidak akan bisa menang selama pasukan penopang kontraknya ditumpaskan satu persatu di Elbaf. Imu terpaksa memukul mundur pasukannya dan mundur kembali ke Merijoa. Ini sekaligus membocorkan mekanisme terbesar untuk mengalahkan Sang Raja Dunia di Final War nanti. Imu tidak akan pernah bisa dikalahkan secara langsung sebelum seluruh bawahan yang terikat kontrak iblis dengannya dihancurkan terlebih dahulu. Elbaf menjadi saksi kemenangan awal dari Fajar baru. Pertempuran sesungguhnya menuju Merijoa baru saja dimulai. Pada akhir One Piece chapter 1189, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya lagi. Itu artinya minggu depan One Piece libur lagi.